Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM A1C222085 dari kelas B program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan tidur, yaitu somnambulisme. Yang pertama, pengertian. Somnambulisme adalah perubahan suatu keadaan kesadaran yang dimana perubahan fenomena tidur dan bangun terjadi pada saat yang bersamaan. Somnambulisme atau tidur berjalan terdiri dari urutan perilaku kompleks yang dimulai dalam sepertiga bagian pertama malam hari, selama tidur non-REM dalam stadium 3 dan 4 dan seringkali terjadi, walaupun tidak selalu, dilanjutkan tanpa kesadaran penuh atau ingatan tentang episode tersebut, kemudian dengan meninggalkan tempat tidur dan berjalan berkeliling-keliling. Yang kedua, tanda dan gejala. Yang pertama, bangun dari tempat tidur, biasanya pada sepertiga awal tidur malam dan terus berjalan-jalan. Yang kedua, individu menunjukkan wajah bengong, relatif tak memberi respon terhadap upaya orang lain. Yang ketiga, pada waktu sadar atau bangun tidak mengingat apa yang sudah terjadi. Yang keempat, mata penderita terbuka tetapi tatapannya kosong. Yang kelima, tidak merespon ketika seseorang mengajaknya berbicara. Selanjutnya, epidemiologi. Tidur berjalan biasanya dimulai antara usia 4 dan 8 tahun. Prevalensi puncak adalah pada kira-kira usia 12 tahun. Gangguan ini lebih sering pada anak laki-laki daripada perempuan. Sleepwalking bisa memiliki kecenderungan genetik. Adapun penyebab dan etiologinya, penyebab pasti somnambulisme masih belum diketahui, namun diduga dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti yang pertama, faktor genetik. Misalnya, somnambulisme lebih banyak terjadi pada anak kembar monozigot. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti adanya gangguan tidur, waktu tidur yang tidak teratur, demam, stres, defisiensi magnesium, serta penggunaan beberapa terapi obat-obatan yang dapat memicu terjadinya somnambulisme. Ketiga, faktor fisiologis. Kondisi seperti menstruasi dan kehamilan dapat memicu somnambulisme terjadi. Yang keempat, penyakit pembawa. Beberapa kondisi medis berkaitan dengan somnambulisme seperti aritmia, migrain, demam, dan asma, dan adanya gangguan psikiatri. Selanjutnya, dampak yang terjadi ketika seseorang mengalami somnambulisme, yaitu sebagian besar orang yang berjalan dalam tidur mengalami cedera pada beberapa titik saat berjalan dalam tidur, seringkali luka ringan seperti luka atau memar. Adapun pencegahan somnambulisme dengan meningkatkan pola tidur bangun sehingga menghilangkan kemungkinan peran kurang tidur sebagai pemicu untuk tidur sambil berjalan, serta mengurangi stres, melakukan aktivitas yang bisa merelaksasikan pikiran sebelum tidur, misalnya mandi air hangat atau membaca buku. Tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol atau minuman yang berkafein sebelum tidur, atau membuang air kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, penata laksanaan atau cara pengobatannya. Pengobatan yang diberikan terhadap pasien dengan gangguan tidur, somnambulisme atau sleepwalking terdiri dari tindakan untuk mencegah cedera dan obat yang menekan stadium 3 dan 4. Ada dua cara, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi dengan memberikan antidepresan yang dimana mekanisme kerjanya memiliki efek antikolinergik perifer dan sentral, serta berefek sedatif, sehingga dapat menghalangi aktif reuptake dari norepinefrin dan serotonin. Contoh obatnya yaitu amitriptilin. Yang kedua, secara non-farmakologis, yaitu teknik relaksasi, imajinasi mental, dan anticipatory awakening sebagai manajemen terapi jangka panjang. Anticipatory awakening terdiri dari membangunkan anak sekitar 1-20 menit sebelum waktu biasanya ia terbangun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.